Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Yang kita hormati dan kita cintai para habaib dan para alim ulama, guru-guru agama, para muhibbin, hadirin hadirat rahimakumullah. Puji syukur selalu kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas anugerah yang selalu melimpah kepada kita semua, sehingga kita pada saat ini dapat kembali berkumpul bersama-sama di majlis yang penuh berkah ini. Dan pula salawat salam selalu kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada seluruh keluarga, para sahabat, zuriat dan pengikut beliau ila yaumil qiyamah. Para muhibbin rahimakumullah, as-suratul salisata asyara min suwaril Qur'an, suratul Ra'd, madaniyatun wa ayatuha 43. Surat yang ke-13 dari surah-surah Al-Qur'an, yaitu surah Ar-Ra'd. Ra'd artinya guruh, bahasa kitanya guntur. Guntur adingnya patir. Kalau patir nyaring, ini guntur. Ini surah guntur. Madaniyatun, diturunkan ini surah sesudah Rasulullah hijrah ke Madinah, dan ayatnya berjumlah 43 ayat. Para muhibbin rahimakumullah, surat yang ke-13 ini dinamai dengan surah Ar-Ra'd karena di dalam surat ini ada menyebutkan atau mengisahkan tentang itu Ra'd, tentang itu guntur tadi. Firman Allah dalam ayat 13 surah ini, wa yusabbihur ra'du bihamdihi wal malaikatu min khifatihi wa yursilus sawa'ika fayusibu biha man yasha wa hum yujadiluna fillah wa huwa syadidul mihal. Artinya, bertasbih itu guntur, memuji Allah. Guntur bertasbih, memuji Allah. Malaikat pun bertasbih karena takut kepada Allah. Dan Allah mengutus petir. Nah, kalau sa'iqah ini petir, maka mengenakan Allah dengan itu petir akan orang-orang yang dia kehendaki. Ada yang ditimbak petir, kan manusia, pohon atau apa. Allah mengenakan itu petir akan orang-orang yang dia kehendaki, dan mereka itu mempermasalahkan, memperdebatkan tentang Allah, dan Allah itu bersangatan siksanya, sadidul mihal. Nah, para muhibbin rahimakumullah, guntur atau guruh itu adalah sesuatu yang sering kita dengar, dan Al-Quran satu kitab yang sangat lengkap, tidak meninggal sedikit pun apa yang kita hadapi dalam kehidupan dunia dan akhirat ini. Bagaimana kita menyikapi guntur itu supaya kita ini sesuai dengan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innamar ra'du wa'idun minallah, fa idza sami'tumuhu fa amsiku 'anil hadis." Akhrajahu Ibnu Abi Hatim. Itu guntur, kata Rasulullah, merupakan satu peringatan dari Allah. Guntur satu ancaman, wa'id daripada Allah.
Bila kamu mendengar guntur itu, maka kamu bertahanlah daripada berkata-kata. Misal kita sedang berpendiran, sedang berucau, ada berbunyi guntur, kata Rasulullah, fa'amsiku anil hadis, berdiaman ya kita. Ini hadis Rasulullah. Kemudian hadis beliau lagi menyebutkan, idza sami'tumur ra'da fadhkurullah fa innahu la yusibu dzakira, rawahu Tabarani. Bila kamu mendengar petir, mendengar guntur, mendengar guruh, berzikirlah kamu kepada Allah. Yang tadi perintah diam, sudah diam lalu ganti dengan zikir. Karena itu guntur tidak akan mengenai akan orang-orang yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Rawahu Tabarani. Hadis yang ketiga masalah ini, kata Rasulullah, man sami'a sautar ra'di faqala subhanallah wa bihamdih lam tusibuhu sa'iqah. Barang siapa mendengar bunyi guntur lalu dia mengucap subhanallah wa bihamdih, dia kada akan ditimbak patir. Banyak kita di sini nang petani nang di hutan-hutan kadang-kadang berhuma menurih. Musim ribut berbunyi guntur subhanallah wa bihamdih. Ayo hamba itu patir berbunyi pasti kada akan kana. Pasti kada akan mengenai kita. Ini sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian tadi lanjutan dari ayat itu, wa yursilus sawaik, Allah mengirim petir, dia kenai orang yang dia kehendaki, dan mereka mempermasalahkan, memperdebatkan Allah. Allah itu bersangatan siksanya. Dalam kitab-kitab hadis disebutkan, datang seorang laki-laki kafir kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Laki-laki itu berkata, ya Muhammad, hadithni an ilahika alladhi tad'u ilaih. Ceritakan kepadaku tentang Tuhan yang kau ajak manusia menyembah Tuhan itu. Ayakutun huwa, adakah Tuhan engkau itu terbuat daripada yakut? Au azhabun huwa, atau Tuhan engkau itu terbuat daripada emas? Amma huwa, atau terbuat dari apa? Rasulullah tidak menjawab pertanyaan ini orang. Bertakun Allah Ta'ala itu yakut kah, jamrud kah, akik kah? Mereka mempermasalahkan tentang Allah. Panazalat ala sa'il sa'iqah, tiba-tiba turun atas yang bertanya itu petir, fa'ahraqathu, maka membakar akan dia. Nah, ini ayatnya. Wa yursilus sawa'iqa fa yusibu biha may yasha wa huwa yujadiluna fillah wa huwa syadidul mihal. Para muhibbin rahimakumullah, dalam kitab I'anah disebutkan ada orang laki bini berencana kalau lahir anaknya ini akan dinamai Allah. Berniat kalau anak kita ini lahir umumnya kita ngarani Allah. Kada ada duanya ngaran ini makhluk. Habis itu begitu lahir langsung ditimbak patir, mati anak itu. Begitu keluar langsung disambar oleh petir. Nah, karena kada boleh seseorang siapapun, benda apapun bernama Allah selain Tuhan kita Allah Subhanahu wa taala. Nah, para muhibbin rahimakumullah, surat Ar-Ra'd ini sebagaimana surat-surat yang terdahulu sebelumnya banyak memberikan petunjuk atau arahan kepada kita semua. Di antaranya kita ambil di sini ayat yang ke-20 sampai 24 yang berbunyi, alladzina yufuna bi ahdillahi wa la yanquduna al-mitsaq walladzina yasiluna ma amara Allahu bihi ay yusal wa yakhshawna rabbahum wa yakhafuna su'al hisab
walladzina sabaru ibtigha'a wajhi rabbihim wa aqamus salata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa 'alaniyah wa yadra'una bil hasanati sayyi'ah ulaika lahum 'uqbad dar jannatu 'adnin yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dhurriyyatihim wal malaikatu yadkhuluna 'alaihim min kulli bab salamun 'alaikum bima sabartum fa ni'ma 'uqbad dar. Ini ayat Allah Subhanahu wa ta'ala menceritakan tentang satu golongan manusia nantinya di akhirat menghuni surga Adan. Mereka itu di samping masuk surga Adan, mereka diberi hak untuk mengumpulkan bapaknya, ibunya, pasangannya, anaknya berkumpul bersama dia, walaupun mereka itu kedudukannya di bawahnya. Allah berikan keistimewaan kepada kelompok manusia seperti ini. Inya masuk surga, inya kau mengumpulkan kawitannya, anaknya, bininya, lakinya supaya berkerubut semuaan lawan inya. Nah, Allah menjelaskan bahwa orang-orang itu adalah orang-orang yang bersifat atau berakhlak 9 perkara tersebut. Nah, orang-orang yang berakhlak dengan 9 hal, dengan 9 keadaan ini, dia nanti berhak masuk surga Adan dan dia berhak untuk mengumpulkan abahnya, mamanya, bininya atau lakinya, anaknya ke satu tempat untuk berkumpul bersama-sama. Walaupun mereka itu letaknya, derajatnya di surga yang di bawah. Pertama, alladzina yufuna bi'ahdillah, orang-orang yang menunaikan dengan janji Allah. Ini termasuk orang-orang yang benar, jujur dalam bersumpah atas nama Allah. Dia bersumpah atas nama Allah dengan jujur, dengan benar, dan dia membesarkan, mengagungkan asma Allah tersebut. Kadang-kadang kita bersumpah dalam beberapa hal. Contohnya orang-orang yang dilantik jadi pejabat-pejabat tertentu, kan diambil sumpahnya, ujar, saya bersumpah dengan sesungguhnya melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya. Sumpahnya itu demi Allah, mohon agama Islam. Nah, orang-orang yang melaksanakan sesuai dengan sumpahnya itu, pertama itu. Nah, yang kedua, wala yanqudunal mitsaq, dan mereka tidak membatalkan janji. Mereka tidak ingkar janji. Kalau sebaliknya orang yang berkelakuan demikian dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Walladzina yanquduna ahdallahi min ba'di mitsaqihi ulaika lahumul la'nah wa lahum su'ud dar. Kalau orang-orang yang bersumpah itu tapi dia kadang melaksanakan sumpahnya, dia akan mendapat kutukan Allah Subhanahu wa taala. Ini risikonya orang-orang nang bapak kerjaan sumpah. Kalaunya berhasil menjalankan sumpahnya, dia jujur konsekuen dengan sumpahnya, dia akan dapat derajat yang tinggi, surga Adan. Tapi kalau dia sumpahnya itu melincing dari sumpahnya, dilaknat, dikutuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan hendak bersumpah-sumpah bapak kerjaan itu, ayo aku bersumpah nagana pasti datang, jangan. Demi Allah datang, jangan. Jadi pegawai kacari nang jangan bersumpah amun kawa. Cari jabatan-jabatan nang kada bersumpah, paman sekolahan kada bersumpah kan tuh. Nang ringan-ringan aja, tapi kalau nang berat-berat tuh demi Allah, menjalankan tugas sebaik-baiknya, seadil-adilnya. Ayo. Nah. Wala yanqudunal mitsaq, dan mereka tidak membatalkan janji. Janji itu, janji ini, janji macam-macam, kadang membatalkan dengan janji itu.
Yang ketiga, walladzina yasiluna ma amarallahu bihi ayyusal, dan orang-orang yang menghubungi sesuatu yang diperintahkan Allah untuk dihubungi, yaitu keluarga rahim. Dia silaturrahim walaupun rahim memutuskan hubungan kepada dia. Dia menghormati keluarganya walaupun keluarganya kadang menghormatinya. Dia sayang kepada keluarganya walaupun keluarganya kadang sayang lawannya. Nah, ini yang ketiga. Yang keempat, wa yakhshawna rabbahum, dan mereka itu takut kepada Tuhan mereka. Takut kepada Tuhan. Takut kepada Allah satu kewajiban bagi orang-orang yang beriman. Allah menyatakan di Quran, wa khafuni in kuntum mu'minin, takutlah kalian kepadaku jikalau kalian beriman. Nah, takutkah kita kepada Allah? Kayak apa cara supaya takut lawan Allah? Allah Maha Kuasa. Allah bisa mematikan aku saat ini. Allah bisa mencabut imanku saat ini. Allah bisa melumpuhkan aku saat ini. Allah bisa menghabiskan hartaku saat ini. Kita kenali sifat-sifat Allah yang perkasa, akan membuahkan takut kepada Allah. Wa yakhafuna su'al hisab, dan yang kelima, mereka takut akan jahatnya hisab. Kita wajib beriman bahwa nanti ada hisab di akhirat. Nah, mereka takut akan hisab itu. Rasulullah bersabda, man nukisha fil hisab udziba. Siapa-siapa yang nantinya diteliti hisabnya, dia pasti disiksa. Manusia akan ditanya berapa umur? 60 tahun. Kemana kau habiskan umur 60 tahun itu? Kata Allah. Kemana engkau habiskan umur yang 60 tahun itu kemana? Orang petani yang jawab bertani. Orang berdagang yang jawab berdagang. Nang pegawai yang jawab jadi pegawai. Nang menuntut menuntut ilmu. Nah, kalau Allah meneliti menghisab kita satu persatu, kita pasti akan celaka. Nah, kita mesti takut akan kejahatan itu hisab. Kita khawatir kalau Allah bujur-bujur meneliti amal perbuatan kita seteliti-telitinya. Kita mesti khawatir itu. Wa yakhafuna su'al hisab. Apa buktinya kita takut akan hisab itu? Takutkah kita dihisab Allah nanti? Takut, buktinya mana takut? Orang yang takut dihisab Allah itu, satu, orangnya adalah selalu qiyamul lail, ibadah di tengah malam. Karena Rasulullah mengatakan orang-orang yang bangun malam masuk surga bighairi hisab, tanpa hisab. Ini nang terus-terusan gak ada balang kambingan. Bahnu tahajud menu kada, hari hujan berai. Nah, kalau kita takut dihisab Allah nanti di hari kiamat, amalkan sembahyang malam. Yang kedua, pemaaf dengan manusia. Ini mengakibatkan nanti kepada kita mudah hisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang keenam, walladzina sabaru btigha'a wajhi rabbihim, dan orang-orang yang sabar karena Tuhan mereka. Sabar itu ada 4. Pertama, dia sabar agar dikatakan orang bahwa dia penyabar. Ini sia-sia. Ini sabar baaduh kada, baakai kada, tapi tujuannya supaya dipadahkan orang inya ini penyabar. Nah, itu 0. Kada ada nilainya. Yang kedua, ada orang itu sabar karena khawatir dicela orang jikalau dia keluh kasah. Ini khawatir kalau kucak-kucak dicela orang, jadi dia sabar. Ini pun 0 juga nilai. Yang ketiga,
Dia bersabar karena dia menganggap kalau kasah itu kada ada gunanya, nol juga. Nang bujur nang mana dia sabar semata-mata mengharap ridha daripada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini maksudnya walladzina sabaru ibtigha'a wajh rabbihim. Yang ketujuh, wa aqamus shalah, mereka mendirikan salat, menegakkan salat. Kita samuan sembahyang, cuma kadang-kadang bungkok sembahyangnya. Allah menyuruh kita wa aqamus shalah, menegakkan salat. Salat itu supaya tegak. Artinya apa? Sembahyang itu khusyuk, sembahyang itu beradab, sembahyang itu benar-benar sembahyang. Ini wa aqamus shalah, menegakkan salat. Lain lawan mengerjakan salat. Nah, mengerjakan salat itu asal sembahyang aja dikadha kada apa-apa. Tapi Allah kada demikian, menegakkan salat. Wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah, dan mereka itu menafkahkan harta mereka secara sembunyi dan secara terang-terangan. Orangnya sosial, artinya bakhil kada kau masuk surga. Sosialnya macam apa? Sembunyi-sembunyi dia sosial, terang-terangan sosial. Artinya dia sembunyi-sembunyi kalau dia khawatir ria, dan dia terang-terangan kalau dia anggap dirinya aman daripada ria. Nah, wa yadra'una bil hasanati sayyi'ah, dan mereka menolak kejahatan dengan kebaikan. Artinya apa? Setiap mereka berbuat kejahatan, mereka iringi dengan kebaikan. Berbuat dosa, iringi dengan kebaikan. Berbuat dosa, iringi dengan tobat. Karena manusia kada bisa lepas daripada dosa. Tinggal berikutnya tobat kada. Nah, mereka mengiringi kejahatan dengan satu kebaikan. Nah, 9 perkara itu kalau kita bisa melakukan dalam kehidupan kita. Pertama, kita melaksanakan sumpah sebaik-baiknya. Kedua, kita menunaikan janji kepada manusia dengan sebaik-baiknya. Demikian pula janji kepada Allah seperti nazar. Yang ketiga, silaturahmi kita jalan. Yang keempat, kita takut lawan Tuhan. Yang kelima, kita takut dihisab Allah. Yang keenam, kita sabar. Yang ketujuh, menegakkan salat. Yang kedelapan, sosial. Yang kesembilan, mengiringi dosa dengan kebaikan, mengiringkan dosa dengan kebaikan. Nah, kalau 9 itu kita mampu melaksanakan, kita akan dapat surga adan, dan kita akan dapat mengajak orang tua kita, anak kita, pasangan kita, walaupun dia di bawah kita amaliyahnya, bisa kita ajak bersama-sama berkumpul di surga dengan mereka itu. Wa yadra'una bil hasanati sayyi'ah, mengiringkan dosa dengan kebaikan. Ini ayat diturunkan satu kejadian sahabat Rasulullah yang bernama Abul Yasar. Abul Yasar ini pedagang kurma di Madinah. Tiba-tiba ada seorang perempuan datang hendak menukar kurma. Ujar Abul Yasar, wahai perempuan, ika mun hendak kurma nang baik di dalam, nang di luarnya kada nang baiknya kurmanya. Masuk si perempuan tadi ke dalam. Nah, si Abul Yasar ini melihat perempuan di dalam tu sorangan, maragap mencium ke bini-bini itu. Nah, imbah itu tak pikir ini perbuatan dosa. Abul Yasar tak pikir ini aku melakukan dosa. Datang kepada Abu Bakar, wahai Abu Bakar, aku melakukan demikian. Menjadi Abu Bakar, ustur nafsak, tutupi diri engkau, jangan dikisahkan ke lain, dan tubatlah engkau kepada Allah. Datang kepada Umar, demikian pula jawabannya. Datang kepada Rasulullah, Rasulullah marah. Kata Rasulullah, engkau telah mengkhianati saudara engkau yang sedang berperang fisabilillah, istrinya engkau khianati. Rasulullah diam. Kemudian Allah menurunkan ayat, wa aqimis shalah tarafain nahar wa zulafan minal lail innal hasanat yudhibnas sayyiat, bahwa sembahyang 5 waktu itu menebus dosa-dosa seperti yang demikian tadi.
Jadi dosa-dosa yang seperti itu hilang dengan sembahyang 5 waktu, asalkan sekali aja manggawi, jangan jadi amalan. Kalau jadi amalan jadi dosa besar, ngarannya dosa besar kada bisa dihapus dengan sembahyang 5 waktu. Para muhibbin rahimakumullah. Jadi semua dosa kecil hilang di bawah sembahyang 5 waktu. Kita imbah zuhur manggawi memperbuat dosa kecil, sembahyang asar hilang dosanya. Kayaknya imbah asar memperbuat pulang dosa kecil, sembahyang maghrib hilang pulang dosanya. Asal jangan dosa besar aja. Innal hasanat yudhibnas sayyi'at. Nah, itu maksudnya tadi firman Allah, wa yadra'una bil hasanatis sayyi'ah. Nah, jadi mudah-mudahan kita dapat melaksanakan 9 hal tersebut dengan hidayah dan pertolongan daripada Allah Subhanahu wa taala. Wa ya ayyuhar rajuna minhu syafa'atan